Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Alhamdulillah dalam nuansa penuh kebahagiaan di bulan suci Ramadan ini kita bisa kembali hadir silaturahim dalam rangka mendekatkan diri dalam Islam itu sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mengerti terhadap agamanya, terhadap ideologinya itu sendiri. Kajian Habib TV tentunya dalam rangka mencerdaskan umat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa keluar daripada kejahiliahan, kezulumatan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, memberikan keberkahan atas silaturahmi kita lewat video ini. Sahabat Habib TV rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini tentunya kita mengenal begitu banyak janji-janji Allah yang disediakan oleh Allah kepada umat Islam. Baik itu janji kemenangan, janji keselamatan yang Allah telah hadirkan di bulan suci Ramadan itu sendiri. Para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah membuktikan bagaimana Ramadan menjadi momentum untuk bisa menghadirkan kemenangan-kemenangan Islam itu sendiri. Perang Badar dan juga perang-perang lainnya, termasuk Futuh Mekah, adalah momentum-momentum kemenangan Islam yang dibuktikan oleh Rasulullah dan umat Islam pada saat itu. Tinggal yang menjadi masalah, apakah kita hari ini termasuk orang yang mendapatkan janji Islam tersebut, janji Allah tersebut atau tidak. Sahabat Habib TV rahimakumullah, bulan Ramadan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Ramadan ini Allah berikan tema sebagai Syahrul Quran, yakni bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya bagaimana di bulan Ramadan ini harus menjadi momentum bagi kita untuk mendapatkan janji Allah, di mana hati kita menjadi wadah, menjadi tempat bersemayamnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di sini bukan berarti kita mendapat wahyu yang baru, mendapat ayat yang baru, tapi turunnya Al-Quran dalam konteks hari ini adalah bagaimana Al-Quran menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah cahaya yang membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Sahabat Habib TV rahimakumullah, Al-Quran diturunkan dalam rangka mengeluarkan manusia daripada kebodohan, daripada kejahiliahan dan kezulumatan itu sendiri. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran di Gua Hiro terutama, manusia dalam keadaan dhalalim mubin, dalam kesesatan dan dalam kejahiliahan itu sendiri. Maka Al-Quran hadir untuk memberantas kebodohan itu. Al-Quran hadir dalam rangka menghilangkan kebodohan yang terjadi pada umat manusia. Meskipun pada dasarnya betul manusia tidak ada yang bodoh. Manusia sama-sama memiliki potensi sam'a, absar, wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tentu manusia semuanya berpotensi untuk cerdas, untuk pintar, khususnya pintar dan cerdas dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski pada akhirnya, pada faktanya, ada manusia yang telah diberikan potensi oleh Allah, tapi ia membodohi dirinya sendiri. Kita kenal figur yang menjadi manusia terbodoh di dunia ini ketika turunnya Al-Quran zaman Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan seseorang yang bernama Umar bin Hisham. Dia adalah seorang tokoh yang begitu terkenal, seorang pemimpin yang begitu disegani pada saat itu, memiliki kepintaran dan kecerdasan yang diakui oleh masyarakat. Bahkan Umar bin Hisham ini mendapat gelar dari masyarakat pada saat itu sebagai Abul Hakam, atau orang-orang yang mengerti terhadap hukum. Ada juga yang mengatakan sebagai negarawan itu sendiri. Tapi pada akhirnya ketika Al-Quran turun, Umar bin Hisham justru oleh Allah dan Rasulnya disebut Abu Jahal sebagai bapaknya kebodohan. Kenapa? Bukan karena ia bodoh secara matematis, bukan karena ia bodoh dari hal-hal keilmuan dunia,
Tapi bodoh dalam hal ini adalah ia menolak turunnya Al-Quran sebagai wahyu, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Padahal Al-Quran adalah kitab yang Allah langsung turunkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'alahu iwaja. Satu kitab yang tidak ada iwaja sedikit pun, tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan sedikit pun. Maka tentu ketika manusia menolak, ini adalah manusia bodoh. Umar bin Hisham pada akhirnya di pandangan manusia adalah sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi di hadapan Allah dan Rasulnya justru ia menjadi seorang bapak bagi orang-orang bodoh sedunia. Dan kita tentunya jangan sampai mengikuti kebodohan Abu Jahal atau Umar bin Hisham itu sendiri. Dia menolak kepada kebenaran. Dalam keterangannya, Umar bin Hisham ini menolak bukan karena tidak yakin kenabian Nabi Muhammad, bukan karena meragukan Al-Quran. Justru dalam satu riwayat, khususnya dalam keterangan Al-Akhnaf, disebutkan bahwa Umar bin Hisham suatu kali pernah mengendap-endap untuk mendengarkan bacaan Quran Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya ketika mengendap-endap, ternyata ia menemukan kawannya yang sama-sama mendengarkan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi, yakni Abu Lahab dan Abu Sufyan. Mereka bertiga terkaget-kaget karena sama mendapati ternyata satu kawannya sama-sama tertarik kepada Quran. Sampai Abu Lahab berkata kepada Abu Jahal, "Ya Umar bin Hisham, kenapa engkau menolak kepada kenabian dan risalah Muhammad padahal ini sudah jelas adalah sebuah kebenaran?" Maka Abu Jahal atau Umar bin Hisham berkata, "Dulu keluarga kami dan keluarga Abdul Manaf atau kakek buyut Rasulullah selalu bersaing. Ketika mereka memberi makan jamaah haji, kami pun melakukan hal itu. Ketika mereka melakukan kebaikan di masyarakat, kami pun melakukan itu. Kami dengan keluarga Abdul Manaf selalu bersaing untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan masyarakat. Tapi setelah datang Muhammad, mereka keluarga Abdul Manaf berkata, kami di sisi keluarga kami ada seorang nabi dan rasul. Dan bagaimana kami sebagai saingannya bisa menerima eksistensi Muhammad dan risalahnya?" Di sini tergambarkan ternyata yang menjadi faktor Umar bin Hisham atau Abu Jahal menolak kepada risalah ini karena keegoisan itu sendiri. Karena ia merasa lebih daripada Nabi Muhammad, baik secara harta, secara jabatan dan sebagainya. Sehingga akhirnya ia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, tantangan umat akhir zaman adalah, atau kita sebagai umat akhir zaman, dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwa akan datang masa di akhir zaman di mana manusia akan ditipu oleh kebodohan itu sendiri. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya sebagai kaum Ruwaibidah, kaum yang bodoh dan juga membodohi orang lain. Dia bodoh, dia sesat tapi menyesatkan orang lain. Hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Ibnu Majah, dan ada juga riwayat dari Imam Ahmad itu sendiri. Intinya kaum Ruwaibidah ini adalah kaum yang justru mendapat urusan, memegang urusan umat, memegang urusan umum, tapi kemudian mereka justru membodohi dan menyesatkan. Ini yang menjadi persoalan, bahwa kebodohan umat Islam ini dibentuk, direncanakan, diprogramkan sedemikian rupa. Dan ini masalah kita semua. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad yang disebutkan bahwa kaum Ruwaibidah ini adalah orang-orang yang berfatwa padahal mereka bodoh terhadap agamanya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, kebodohan, kedangkalan dalam memahami Islam ini sudah sedemikian merebak terjadi di lingkungan kita, bahkan menjadi masalah yang begitu nyata terpampang di hadapan kita semua. Bagaimana umat Islam hari ini justru begitu kerdil dalam memahami Islam. Cukup merasa memahami Islam, sudah tunai kewajiban memahami Islam. Ketika datang kepada pengajian, ketawa-ketawa, pulang tanpa mendapatkan apapun. Sudah sudah merasa cukup dengan itu. Merasa sudah cukup dengan melaksanakan sholat ritual saja. Padahal Allah dan Rasulnya mengajarkan bahwa sholat harus mampu masuk kepada dimensi sosial, tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi faktanya, memahami Islam, memahami kewajiban seorang mukmin hanya cukup secara individualis
tanpa ada tanggung jawab terhadap agamanya. Ini sebuah kenihilan, sebuah kekerdilan dalam memahami Islam itu sendiri yang saya yakin, yang kami yakin mengikuti rujukan kepada hadis Rasulullah SAW tersebut, bahwa kebodohan, kedangkalan tersebut ini diciptakan sedemikian rupa oleh kaum Ruwaibidah. Dan kita selaku umat Islam harus waspada terhadap makar tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang siap dan menerima menjadi orang-orang yang dibodohi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sahabat Habib TV rahimakumullah, kebodohan yang dibentuk oleh kaum Ruwaibidah ini adalah bagaimana umat Islam supaya bodoh dalam memahami Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Cukup memahami dan meyakini Allah hanya pada sifat-sifatnya saja, tanpa masuk kepada ruang lingkup kehidupannya. Sehingga keyakinan terhadap Allah tidak ada di keluarga, tidak ada di pekerjaan, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena cukup memahami Allah hanya sifat-sifatnya, hanya memahami Allah sebagai Al-Aziz, Al-Qahhar dan lain sebagainya, sebagaimana tersebut dan tercantum dalam Asmaul Husna. Hanya memahami nama-nama Allah, tapi tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Ini jelas sebuah pembodohan terhadap agama Allah, pembodohan terhadap Allah, meyakini Allah itu sendiri, pembodohan secara akidah tentunya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, bagaimana hari ini umat Islam begitu dikerdilkan secara akidah, di mana merasa cukup berakidah, berkeyakinan, beriman ketika hanya meyakini Allah secara aspek batiniah saja. Banyak propaganda hari ini menyebutkan yang penting batinnya baik, gak apa-apa penampilannya buruk. Saya penampilannya seperti ini, yang penting hatinya baik. Ini sudah jelas sebuah propaganda, sebuah pengkerdilan terhadap keimanan, di mana keimanan hanya dicukupkan dalam aspek pribadi dan batiniah saja, tanpa ada tuntutan untuk dibuktikan. Padahal para ulama jelas sudah mengajarkan konsep yang begitu utuh, bahwa iman bukan hanya tasdik biqolbi secara batin, bukan hanya diyakini secara hati, tapi ikrar bil lisan wa amalu bil arkan. Tapi bagaimana iman kepada Allah ini harus mampu dibuktikan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sahabat Habib TV rahimakumullah, pembodohan berikutnya tentunya adalah bagaimana umat Islam dikerdilkan, dibodohkan dalam aspek syariah. Begitu asing hari ini Islam sebagai aturan di kalangan umatnya sendiri. Bagaimana umat muslim justru begitu awam terhadap syariah, sehingga umat muslim kadang tidak memahami bagaimana hijab secara sosial. Ia hanya mampu memahami hijab secara pribadi, memakai kerudung, tapi tidak memahami aspek bagaimana hijab ini juga berfungsi secara sosial, membatasi dalam berinteraksi antara seorang perempuan dengan masyarakat, dengan goer mahramnya. Banyak umat muslim yang hari ini tidak memahami hukum mahram dan goer mahram, tidak memahami hukum syariah dalam keluarga, memahami syariah sebagai qawam, sebagai istri dan sebagai anak. Banyak umat muslim yang hari ini tidak mampu memahami syariat Islam dalam lingkup masyarakat dan lingkup-lingkup yang lainnya. Ini jelas sebuah musibah bagi umat muslim, di mana mereka justru dijauhkan, diasingkan, bahkan lebih lanjutnya dibodohkan dengan syariat Islam itu sendiri. Bahkan digiring kepada aturan-aturan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Sahabat Habib TV rahimakumullah, yang ketiga, pembodohan terhadap umat Islam yang hari ini terjadi adalah pembodohan dalam aspek ritual. Banyak ritual-ritual ibadah yang jelas menyimpang, tapi terus dihidupkan, terus diajarkan. Sampai hari ini salah satu contoh bagaimana umat muslim dibingungkan dengan hanya konsep niat dalam sholat saja. Sampai ada orang yang begitu bingung mempraktekkan niat yang konon katanya harus dipraktekkan, di mana ketika seseorang takbiratul ihram, tangannya, hatinya, lisan dan pikirannya harus sama. Artinya ucapan niat dalam lisan harus sama dengan hati dan harus dalam pikiran, dan tangannya pun harus sama. Ini jelas sebuah pengkerdilan terhadap syariah Islam itu sendiri. Padahal para ulama sudah sepakat, yang salah dalam melaksanakan sholat adalah orang yang tidak memiliki niat. Terlepas apakah niatnya mau diucapkan dalam batin atau diucapkan secara lisan, itu yang penting berniat saja.
dalam melakukan ibadah. Tapi faktanya umat muslim justru dibingungkan dengan hal-hal seperti itu. Banyak umat muslim yang dibingungkan dalam hal-hal praktek ibadah. Sholawat diiringi dengan nyanyi-nyanyi, dengan musik-musik yang jelas itu menghilangkan esensi sholawat itu sendiri. Padahal umat muslim dianjurkan sholawat dengan penuh khusyuk, dengan penuh kekhidmatan untuk bisa mengikatkan dirinya dengan perjuangan Rasulullah SAW sehingga sholawatnya betul-betul bermakna. Banyak praktek-praktek pembodohan yang terjadi dalam aspek ritual ibadah. Dalam sholat taraweh tentunya juga kita mendapati fakta di mana hanya mengejar rakaat tapi bacaan terus kaifiat sholatnya begitu direndahkan sedemikian rupa. Sahabat Habib TV rahimakumullah, begitu merebak hari ini makar program Ruwaibidah, kaum yang membodohi umat muslim. Maka kita selaku umat muslim yang ingin selamat, yang ingin terhindar daripada kejahiliahan, harus mulai bangkit, harus mulai memperbaiki diri dan mewaspadai makar-makar kaum Ruwaibidah dalam diri kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebodohan itu sendiri, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW yang selama ini kita kaji bersama-sama di Habib TV. Nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.